Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Maherudin, NIM 70100120049 dari kelas A2. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Rusdi selaku penanggung jawab dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan terkait tugas dari Metodologi Penelitian Kesehatan, yakni penyusunan skripsi bab 1 hingga bab 3. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja. Jadi penelitian saya ngambil atau yang saya teliti yaitu terkait uji aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak etanol daun kelor atau Moringa olivera lam. Yang pertama yang terkait bab 1 atau pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian yang saya lakukan itu adalah kosmetik saat ini sudah digunakan secara luas oleh masyarakat, khususnya kosmetik sebagai pencerah kulit yang biasanya mengandung pemutih. Nah, penggelapan kulit terjadi karena adanya pembentukan pigmen melanin yang merupakan hasil dari oksidasi tirosin yang dibantu oleh enzim tirosinase yang membentuk L-dopa yang kemudian pada akhirnya akan menghasilkan pigmen melanin. Nah, pada umumnya jumlah pigmen melanin ini yang akan menentukan warna kulit kita. Nah, enzim tirosinase dapat digunakan untuk menghambat pembentukan melanin ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya itu terkait dengan ada 3. Yang pertama, apakah ekstrak etanol daun kelor itu memiliki atau mempunyai aktivitas inhibitor tirosinase. Yang kedua, apabila ekstrak daun kelor ini memiliki aktivitas inhibitor tirosinase, berapa persen aktivitas inhibitor tirosinase ekstrak daun kelor tersebut. Kemudian yang ketiga, berapakah nilai activity inhibitor tirosinase ekstrak etanol daun kelor. Nah, adapun tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ekstrak daun kelor itu memiliki aktivitas inhibitor tirosinase. Kemudian berapa persen aktivitas inhibitor tirosinase dari daun kelor tersebut. Kemudian untuk mengetahui berapa nilai AC50 dari ekstrak etanol daun kelor yang berperan sebagai aktivitas inhibitor tirosinase. Kemudian melangkah ke bab 2 yang itu tinjauan pustaka. Nah, sebelum melangkah lebih jauh perlu kita ketahui terkait daun kelor. Nah, kelor itu sendiri memiliki batang berkayu yang tegak dan berwarna putih kotor, kulitnya tipis dan permukaannya kasar. Tinggi tanaman itu dapat mencapai 10 meter dengan arah cabangnya itu tegak dan ada juga kadang miring. Nah, tapi ini cenderung tumbuh lurus dan memanjang. Daun kelor merupakan daun majemuk, bertangkai panjang dan tersusun. Kemudian helai daun saat muda itu berwarna hijau muda dan pada saat tua itu berwarna hijau tua. Tanaman ini akan berbuah setelah berumur 12-18 bulan dengan bentuk buah panjang. Nah, panjangnya itu 20-60 cm. Buah muda itu berwarna hijau dan setelah tua akan berwarna coklat. Bijinya itu berbentuk bulat. Kemudian adapun akar dari daun kelor itu sendiri yaitu akar tunggang berwarna putih membesar. Kemudian kan tadi sebelumnya telah dibahas bahwa yang mempengaruhi kulit kita itu adalah produksi melanin. Nah, melanin itu sendiri merupakan pigmen kulit manusia yang dibentuk oleh sel melanosit yang terletak di bagian epidermis kulit kita. Nah, senyawa yang dapat menghambat proses pembentukan melanin inilah yang disebut dengan inhibitor tirosinase. Nah, inhibitor tirosinase ini pada saat ini banyak digunakan dalam produk kosmetik dan farmasi sebagai penghambat produksi melanin yang berlebih pada kulit dan akan membuat kulit kita tampak lebih putih. Nah, bab 2 terkait tinjauan pustaka itu memiliki juga mencakup terkait tinjauan islami, di mana tinjauan islaminya itu berobat merupakan perkara yang disyariatkan selama tidak menggunakan sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan obatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan melalui sabda Rasulullah yang artinya Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Itulah terkait dengan bab 2 tinjauan pustaka. Masuk ke bab 3 yakni metodologi penelitian. Yang pertama itu adalah penyiapan sampel. Nah, langkah penyiapan sampel itu dimulai dari pengambilan sampel. Pengambilan sampel daun kelor itu hendaknya diambil di pagi hari. Dipilih daun yang bagus dan tidak rusak.
Kemudian pengolahan sampel. Sampel yang telah diambil yakni daun kelor itu disortasi basah, dipisahkan antara daun yang bagus dan daun yang rusak. Kemudian setelah itu dikeringkan di lemari pengering. Setelah daun kelornya atau simplicianya telah kering, kemudian diekstraksi. Nah, ekstraksi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah ekstraksi dingin yakni maserasi, dikarenakan umumnya sampel atau simplicia yang berbentuk daun itu diekstraksi dengan cara maserasi dingin karena daun tidak tahan terhadap pemanasan. Kemudian yang paling penting dari penelitian ini adalah uji penghambatan enzim tirosinase itu sendiri. Itu memiliki beberapa langkah-langkah, di mana yang pertama itu dilakukan pembuatan larutan dapar fosfat, kemudian ada pembuatan larutan L-tirosin, kemudian ada pembuatan larutan enzim tirosinase, kemudian ada pembuatan larutan uji ekstrak etanol daun kelor, kemudian pembuatan larutan uji kontrol positif asam kojat. Nah, setelah itu dilakukanlah penentuan inhibitor tirosinase. Nah, penentuan inhibitor tirosinase ini persen aktivitasnya itu dapat dihitung menggunakan rumus persen penghambatan tirosinase sama dengan A dikurang B per A dikali 100%, di mana A itu sendiri adalah absorbansi sampel tanpa penambahan inhibitor dan B itu absorbansi sampel dengan penambahan inhibitor. Itulah tadi pemaparan saya terkait dengan penyusunan proposal bab 1 hingga bab 3, yakni bab 1 itu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 itu metodologi penelitian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya rasa mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.